Hai, ini mana nih kamarnya? Hai juga Teddy, aku hari ini baik-baik aja dan ngomong-ngomong kita akan bahas apa nih? Nah, pada kesempatan ini Dewi kita akan membahas mengenai sejarah singkat dari media cetak. Secara dahulu, media cetak sangat berperan penting dalam menyebarkan informasi kemerdekaan Indonesia, benar nggak sih? Bener juga tuh Teddy. Nah, mungkin aku bisa menjelaskan sedikit mengenai media cetak. Jadi, media cetak merupakan sarana atau perantara komunikasi yang dicetak pada bahan dasar kertas dan kain untuk menyampaikan pesan atau informasi. Benar banget tuh Dewi. Nah, fakta menariknya bahwa surat kabar di Indonesia sebenarnya terbagi menjadi 6 periode tahu, di mana surat kabar pertama Indonesia berkembang sejak tahun 1744 hingga saat ini. Dan surat kabar pertama muncul bernama Batavia Novel yang terbit selama 2 tahun, yaitu dari tahun 1744 hingga 1746. Nah, benar banget tuh yang dikatakan sama Teddy. Jadi ada 6 periode pada surat kabar di Indonesia, di mana ada zaman Belanda, zaman Jepang, zaman kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, hingga zaman Reformasi. Nah, benar banget tuh. Mungkin lebih spesifiknya kita bisa lihat di video berikut ini. Sejarah Jurnalistik Indonesia. Berdasarkan sejarahnya, dunia jurnalistik Indonesia dibagi menjadi 3 golongan massa. Yang pertama, jurnalistik kolonial, yaitu jurnalistik yang dibangun oleh Belanda pada abad ke-18 yang ditandai dengan munculnya surat kabar berbahasa Belanda. Yang kedua, jurnalistik Cina, yaitu jurnalistik yang dibuat oleh orang berketurunan Tionghoa di Indonesia dengan menerbitkan surat kabar sebagai media penghubung dan pemersatu kaum Tionghoa di Indonesia. Dan yang ketiga, jurnalistik nasional, yaitu jurnalistik yang dibuat oleh bangsa Indonesia sebagai media perjuangan dan alat pergerakan kemerdekaan pada abad ke-20. Sedangkan jika kita menilik sejarah jurnalistik di Indonesia berdasarkan perkembangannya, kita akan melihat bahwa jurnalistik Indonesia terbagi ke dalam 5 masa. Berikut adalah masa-masa yang sangat penting dalam perkembangan jurnalistik di Indonesia. Yang pertama, masa pendudukan Belanda. Sejarah jurnalistik di Indonesia dimulai saat Belanda menjajah Indonesia. Jurnalistik pada masa pendudukan Belanda ditandai dengan diterbitkannya surat kabar pada tahun 1615 oleh Gubernur Jenderal VOC. Surat kabar ini awalnya masih ditulis tangan, sampai pada tahun 1688 pemerintah Hindia Belanda memiliki mesin cetak yang dikirim dari negeri Belanda dan akhirnya dapat membuat surat kabar dengan cetakan pertama. Isi surat kabar cetakan pertama ini antara lain ketentuan dan perjanjian yang dibuat antara Belanda dengan Sultan Makassar pada saat itu. Setelah muncul surat kabar pertama tersebut, perlahan-lahan bermunculan pula surat kabar lain yang diterbitkan oleh masyarakat pribumi dan turunan etnik Tionghoa. Surat kabar baru tersebut diterbitkan oleh berbagai kalangan masyarakat saat itu dalam berbagai bahasa, seperti bahasa Belanda, bahasa Cina, bahasa Jawa, dan bahasa daerah lainnya. Kemudian, perkembangan dunia jurnalistik dan surat kabar di Indonesia pada masa itu terus menanjak hingga dicatat ada sekitar 30 surat kabar berbahasa Belanda, 27 surat kabar berbahasa Indonesia, dan 1 surat kabar berbahasa Jawa pada pertengahan abad ke-19. Yang kedua, masa pendudukan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, dunia jurnalistik Indonesia mengalami perubahan besar-besaran.
di mana semua surat kabar dipaksa bergabung menjadi satu dan isinya disesuaikan dengan rencana serta tujuan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Dikutip dari berbagai data peninggalan sejarah di Indonesia, perkembangan jurnalistik di masa pendudukan Jepang ini mengalami kesulitan, di mana kebebasan pers sangat dibatasi dan tentunya ditekan untuk mengikuti kepentingan pemerintahan Jepang pada saat itu. Hal itu bisa dibuktikan saat berita surat kabar yang seharusnya merupakan representasi kenyataan menjadi tulisan yang diatur dengan tujuan pro terhadap pemerintahan Jepang semata. Yang ketiga, masa pemerintahan Soekarno. Pada masa ini, surat kabar banyak digunakan sebagai media pemompa semangat para pejuang. Masa ini juga memiliki peran yang cukup penting dalam mempertahankan kemerdekaan dan sebagai pelindung hasutan Belanda. Namun, setelah Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan kedaulatan Indonesia diakui, peran jurnalistik mulai goyah karena surat kabar digunakan sebagai manuver politik. Sejak ini, surat kabar dianggap melawan pemerintah dan wartawan banyak ditangkap. Dan mulai 1 Oktober 1958 dianggap sebagai hari matinya pers di Indonesia. Yang keempat, masa pemerintahan Soeharto. Pada masa ini, setiap orang yang punya modal diperbolehkan menerbitkan media massa berupa surat kabar atau majalah tanpa memerlukan pengesahan pihak manapun. Sehingga wartawan bebas dalam menyalurkan informasi. Namun banyak yang berlomba-lomba untuk menerbitkan surat kabar atau tulisan yang agak mengesampingkan mutu dan kualitas media massa. Dan juga konten pornografi bebas tersebar luas karena tidak adanya pembatas. Keadaan semakin memburuk, seperti terjadi perang pena, fitnah di mana-mana. Lalu pemerintah membuat peraturan berkaitan dunia jurnalistik, yaitu supaya dapat sesuai dengan dasar negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, masa reformasi. Perkembangan jurnalistik pada masa ini ditandai dengan kebebasan pers yang membolehkan surat kabar dan majalah terus berjalan tanpa adanya pembaharuan izin karena SIUPP sudah dihapuskan. Pada masa reformasi, dunia jurnalistik Indonesia pun berkembang pesat dan dapat mencakup berbagai kalangan masyarakat karena semua lapisan masyarakat dapat membuat media massa. Hal ini terlihat dari berkembang pesatnya jurnalistik, baik cetak, elektronik, digital, dan internet. Oleh karena itu, pemberitaan semakin cepat tersebar dan meluas, sehingga masyarakat di daerah pedesaan pun mampu mengetahui peristiwa yang terjadi di perkotaan. Di sisi lain, dalam praktiknya memang ada media yang tidak melakukan tanggung jawabnya dengan benar. Namun, sebagian besar tetap berpedoman pada undang-undang pers yang diakui bersama dalam dunia jurnalistik. Nah, itu saja mengenai sejarah dari media cetak di Indonesia. Kami pamit undur diri, sampai jumpa. Bye-bye.